Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik orang-orang sukses yang seakan tak pernah kehabisan akal untuk bangkit? Apakah mereka punya takdir khusus? Apakah keberuntungan selalu berpihak pada mereka? Kalau kita dengarkan wejangan dari seorang maestro pemikiran sukses, Napoleon Hill, jawabannya ternyata jauh lebih sederhana, tapi juga lebih kuat dari yang kita bayangkan. Rahasianya, kata Hill, bukan soal takdir atau keberuntungan, tapi soal pola pikir. Ini adalah sebuah game yang dimainkan di dalam kepala kita, jauh sebelum kita berhadapan dengan dunia nyata. Hill meyakinkan kita bahwa kunci untuk menjadi seorang juara, baik dalam karir, bisnis, atau kehidupan, tidak dimulai dari keadaan eksternal, melainkan dari cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Singkatnya, Anda harus mulai menjadi seorang juara di dalam pikiran Anda terlebih dahulu, dan alam semesta akan mengikuti. Mari kita selami satu persatu rahasia yang ia bagikan, yang bisa mengubah cara kita melihat dunia dan potensi diri kita. Visualisasi, mengukir kemenangan di papan pikiran. Mungkin kita sering mendengar tentang kekuatan visualisasi, tapi Napoleon Hill menjabarkannya dengan cara yang luar biasa. Ia menyebutnya sebagai latihan mental. Ini bukan sekadar melamun atau berhayal, tapi sebuah proses yang disengaja untuk melihat dan merasakan kesuksesan seolah-olah sudah terjadi. Bayangkan kisah penemuan bola lampu oleh Thomas Edison. Hill menceritakan bagaimana Edison tidak hanya bekerja di laboratoriumnya, tapi ribuan kali di dalam benaknya, ia sudah melihat bola lampu itu menyala terang. Sebelum ada cahaya fisik, sudah ada cahaya mental yang terpancar. Pikiran Edison sudah familiar dengan perasaan sukses bahkan sebelum ia menemukannya secara nyata. Kenapa visualisasi sangat efektif? Karena otak kita, percaya atau tidak bisa membedakan secara mutlak antara pengalaman nyata dan pengalaman yang kita bayangkan secara detail. Saat kita memvisualisasikan diri kita berhasil, kita sedang melatih otak kita, menciptakan jalur saraf yang baru, dan secara harfiah, memprogram ulang diri kita untuk mewujudkan visi tersebut. Kita tidak hanya membayangkan, kita sedang mempersiapkan diri. Ini ibaratnya latihan fisik sebelum pertandingan. Anda tidak akan bisa menang kalau tidak pernah berlatih, dan visualisasi adalah bentuk latihan mental yang paling penting. Dengan terus-menerus memutar film kesuksesan di kepala kita, kita membangun keyakinan bahwa hal itu mungkin, membangun kepercayaan diri bahwa kita pantas mendapatkannya, dan otomatis menggerakkan tubuh kita atau bertindak mendekat kepada film kesuksesan itu. Berakting layaknya pemenang sejati. Jadilah siapa yang Anda cita-citakan. Napoleon Hill mengajarkan sebuah konsep yang pada awalnya terdengar aneh. Berperilaku seperti seorang juara, bahkan sebelum Anda benar-benar menjadi juara. Ini bukan tentang berpura-pura, tapi tentang membangun identitas. Bagaimana cara kerjanya? Bayangkan diri Anda adalah seorang juara di bidang Anda. Bagaimana cara Anda berjalan? Postur Anda akan tegak. Bagaimana cara Anda berbicara? Suara Anda akan terdengar lebih yakin, lebih tegas, dan lebih tenang. Bagaimana cara Anda berpakaian? Anda akan memilih pakaian yang rapi dan mencerminkan profesionalisme, karena Anda menghargai diri sendiri dan pekerjaan Anda. Semua perubahan kecil ini bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga memengaruhi cara orang lain memperlakukan Anda. Ketika Anda memancarkan rasa percaya diri dan kompetensi, orang lain akan menangkap sinyal itu dan meresponsnya dengan cara yang positif. Mereka akan lebih menghargai Anda, mendengarkan ide-ide Anda, dan memperlakukan Anda sebagai seseorang yang serius. Singkatnya, Anda menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung kesuksesan Anda. Ini adalah lingkaran kebaikan. Anda berperilaku seperti juara, dunia memperlakukan Anda seperti juara, dan Anda pun semakin termotivasi untuk bertindak seperti juara. Jadi, mulailah dengan langkah kecil. Ubah postur Anda, perhatikan cara Anda berbicara, dan rasakan bagaimana perubahan ini menciptakan resonansi yang kuat di sekitar Anda. Kekuatan kata-kata yang Anda ucapkan, membangun atau perusak. Pernahkah Anda sadar betapa seringnya kita menggunakan kata-kata yang meragukan? Saya harap ini berhasil. Saya akan coba lakukan itu. Atau, mungkin saya bisa.
Napoleon Hill mengajarkan bahwa kata-kata ini bukan sekadar ucapan, melainkan manifestasi dari keraguan dan ketakutan yang bersarang di alam bawah sadar kita. Ketika kita menggunakan kata-kata seperti, "Saya harap," kita sedang membangun tembok ketakutan. Kata "harap" menunjukkan bahwa keberhasilan kita bergantung pada faktor eksternal, pada keberuntungan, bukan pada tindakan kita. Sebaliknya, Hill mendorong kita untuk menggunakan kata-kata yang penuh kepastian. "Saya tahu," "saya akan," atau "saya bisa." Pergeseran kecil ini memiliki dampak yang sangat besar. Mengatakan, "Saya akan berhasil dalam proyek ini," mengirimkan sinyal yang tegas kepada diri sendiri dan kepada dunia bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas hasil yang akan Anda dapatkan. Ini adalah pernyataan niat, sebuah janji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Kata-kata yang penuh kepastian membuka pintu-pintu baru menuju kemajuan. Mereka mengikis rasa takut, menumbuhkan keberanian, dan memprogram otak kita untuk mencari jalan, bukan alasan. Jadi mulai sekarang, perhatikan setiap kata yang Anda ucapkan, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Jadikan kata-kata Anda sebagai sekutu, bukan musuh. Kegagalan adalah jembatan, bukan jurang. Tidak ada seorang pun yang kebal dari kegagalan. Kita semua pernah jatuh, tersandung, atau menemui jalan buntu. Namun, bagi Napoleon Hill, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kehebatan. Hill mengambil contoh yang sangat inspiratif dari sejarah. Abraham Lincoln. Sebelum menjadi presiden yang sangat dihormati, Lincoln mengalami rentetan kegagalan yang luar biasa. Ia gagal dalam bisnis, kalah dalam beberapa pemilu, dan bahkan mengalami depresi berat. Namun, ia tidak pernah membiarkan kegagalan-kegagalan itu mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia melihat setiap kegagalan sebagai sebuah pelajaran, sebuah latihan yang memperkuat ketangguhannya, dan sebuah batu loncatan menuju kemenangan akhir. Hill mengajarkan bahwa orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang bangkit kembali setiap kali terjatuh. Kegagalan adalah umpan balik dari kehidupan yang menunjukkan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki, ada pelajaran yang perlu dipetik. Rasa takut akan kegagalan adalah musuh terbesar dari kemajuan. Dengan mengubah sudut pandang kita, dari melihat kegagalan sebagai jurang menjadi sebuah jembatan, kita membebaskan diri kita untuk mengambil risiko yang diperlukan dan untuk terus melangkah maju tanpa ragu. Ritual kecil, hasil yang besar, kekuatan kebiasaan harian. Kebanyakan orang mengira kesuksesan adalah hasil dari satu tindakan heroik yang besar, seperti meluncurkan produk yang revolusioner atau memenangkan sebuah kompetisi besar. Napoleon Hill punya pandangan yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kesuksesan sejati dibangun dari ritual-ritual kecil yang diulang setiap hari. Ia mengutip pelatih legendaris Vince Lombardi, yang mengubah timnya bukan dengan satu pidato yang membakar semangat, tapi dengan melatih mereka untuk bertindak seperti juara setiap hari, dalam setiap latihan. Kebiasaan kecil, seperti datang tepat waktu, fokus pada detail, dan memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan, akhirnya terakumulasi menjadi mentalitas pemenang yang tak terkalahkan. Ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Kesuksesan finansial tidak datang dari satu kemenangan lotre, tapi dari kebiasaan berinvestasi secara rutin. Kesehatan yang prima bukan didapat dari diet kilat, tapi dari kebiasaan makan sehat dan berolahraga setiap hari. Hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar kita bahwa kita serius dan siap untuk meraih kesuksesan. Jadi, mulai sekarang, perhatikanlah kebiasaan harian Anda. Apakah mereka mendukung impian Anda, atau justru menghambatnya? Pada akhirnya, ajaran Napoleon Hill mengajak kita kembali ke dasar. Kekuatan ada di dalam diri kita. Ia bukan tentang takdir, melainkan tentang pilihan. Pilihan untuk memvisualisasikan kesuksesan. Pilihan untuk bertindak seperti seorang juara. Pilihan untuk mengendalikan kata-kata kita. Pilihan untuk bangkit dari kegagalan. Dan pilihan untuk membangun kebiasaan yang penuh niat setiap hari. Rahasia untuk menjadi juara sejati, kata Hill, dimulai dari tempat yang paling sederhana, pola pikir kita sendiri. Dan kabar baiknya, pola pikir adalah sesuatu yang bisa kita latih, kita ubah, dan kita kuasai.
Jadi, langkah pertama menuju kemenangan sejati ada di tangan Anda. Mulailah dari pikiran, dan biarkan tindakan Anda mengikuti.